Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran kimia. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasikan materi. Kemudian definisi materi. Sebelum kita mendefinisikan apa itu materi, kita harus tahu dulu apa itu ilmu kimia. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar tentang kimia. Kimia itu yang kalian tahu apa? Yang berbahaya, misalkan bom ya. Tidak hanya bom, kimia itu sebenarnya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita masak, kita menggunakan garam. Garam itu termasuk ke dalam kimia. Kita menggunakan sabun, pasta gigi, sampo, itu semua berasal dari kimia, bahan-bahan kimia. Jadi kimia itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur, susunan, dan sifat. Kemudian perubahan materi dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Nah, itu ilmu kimia. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian apa sih itu materi? Nah, materi itu apa? Di sini sudah banyak sekali saya contohkan. Di sini ada api, ada bola dunia, ya, ada kupu-kupu, ada kumbang, ada bunga, ada manusia, ada tiang lampu, ada kopi atau teh, ada pompa, ada kalkulator, dan juga balon. Nah, apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang serta dapat dilihat, dipegang, ataupun disentuh. Ya, itu semua adalah materi. Jadi tidak hanya yang saya contohkan di sini. Di rumah kalian, di sekitar kalian ada meja, ada kursi, ada lemari, ada dipan. Itu semua termasuk ke dalam materi. Jadi semua benda yang memiliki massa atau berat kemudian menempati suatu ruangan atau bisa ditempatkan di suatu ruangan, itu semua adalah materi. Nah, bagaimana dengan balon yang ada di dalam udara? Ini contohnya. Balon udara yang ada di dalam balon ini juga termasuk materi karena udara ini mempunyai massa, kemudian menempati suatu ruangan, dia bisa diletakkan di dalam balon. Jadi udara yang ada di dalam balon ini juga termasuk ke dalam materi. Nah, wujud materi ada tiga, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Sudah tahu ya, kalau padat ya dia berarti komposisinya dia padat, ini bisa dilihat. Kemudian kalau cair, dia volume zatnya berpindah sesuai tempatnya. Nah, kalau yang gas, dia volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruangan. Contohnya ini balon, udara yang ada di dalam balon. Kemudian sifat dari materi. Materi itu mempunyai dua sifat, ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, dia ya sifatnya hanya fisiknya saja, seperti bau, warna, kemudian rasa, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Jadi dia hanya mengalami prosesnya saja. Kemudian sedangkan sifat kimia, dia mengalami keterbakaran. Dia bisa mengalami perkaratan, dia bisa mengalami kereaktifan, dan juga bisa mengalami fermentasi. Kemudian materi ini bisa berubah wujud dari bentuk satu menjadi ke bentuk yang lain. Jadi materi bisa berubah. Nah, materi bisa berubah
ada dua perubahan materi. Di sini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa bedanya? Di sini saya contohkan. Misalnya ada es batu ya. Kemudian berubah menjadi air. Nah, air ini kemudian berubah menjadi uap. Ini yang tadinya es berubah menjadi air, dia akan mencair, mengalami pencairan atau titik leleh. Sedangkan air menjadi uap air, ini dia mengalami kenaikan suhu atau dipanaskan, yang menjadi uap air. Tetapi ketiganya ini tetap air, dia hanya mengalami perubahan fisiknya saja. Ya, kemudian lilin meleleh. Lilin meleleh ini bukan keterbakaran, tapi dia hanya mengalami pemanasan. Yang terbakar itu adalah sumbunya. Lilin ketika meleleh, dia hanya berubah wujud saja, yang tadinya tinggi, tegak, kemudian dia akan meleleh. Ya. Kemudian pelarutan garam. Nah, pelarutan garam atau garam yang dilarutkan ke dalam air, dia hanya meleleh, mencair saja. Tetapi ketika airnya diuapkan, kristal garamnya akan tetap. Nah, kemudian perubahan kimia. Kayu atau kertas yang dibakar berubah menjadi abu, dia mengalami keterbakaran. Nah, yang tadinya kertas atau kayu berubah menjadi abu. Kemudian besi berkarat, nasi menjadi basi. Nah, ketika benda-benda ini sudah mengalami proses, dia membentuk zat baru. Dia tidak bisa menjadi ke bentuk semula, berbeda dengan perubahan fisika. Nah, ketika sudah saya contohkan beberapa ini, bisa disimpulkan. Jadi perbedaannya apa antara perubahan fisika dan kimia? Untuk perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, dia hanya berubah wujudnya saja atau bentuknya saja. Sedangkan perubahan kimia, dia menghasilkan materi baru. Nah, seperti ini, kertas menjadi abu, nasi menjadi basi, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, di sini ada bagian klasifikasi materi atau penggolongan materi. Materi digolongkan menjadi 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur sendiri dibagi menjadi 3, ada unsur logam, non-logam, dan metaloid atau semilogam. Sedangkan campuran dibagi menjadi 2, ada homogen dan heterogen. Heterogen dibagi lagi menjadi 2, ada koloid dan suspensi. Nah, di sini klasifikasi yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, unsur yang ada di dunia ini jumlahnya adalah 115, yaitu terdiri dari unsur alami dan unsur sintesis. Di sini sudah saya berikan tabel unsur dan lambang unsurnya. Ada arsen, argon, aluminium, serta lambangnya di sini ada boron, bromin. Nah, di sini baru saya contohkan hanya 30 saja. Kalau saya tuliskan semuanya 115 tidak cukup ya tempatnya. Kemudian unsur sendiri tadi dibagi menjadi 3, ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam. Nah, di sini ada perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Jadi hanya kebalikan. Kalau unsur logam berwujud padat kecuali raksa, kalau non-logam dia wujudnya padat, cair, dan gas. Sedangkan unsur logam dia mempunyai titik leleh tinggi, sedangkan unsur non-logam mempunyai titik leleh yang rendah kecuali karbon. Kemudian unsur logam lentur, kalau unsur non-logam rapuh atau mudah patah. Kemudian kalau unsur logam dia mudah dibentuk, sedangkan unsur non-logam dia sukar dibentuk. Kemudian unsur logam dia bersifat konduktor atau bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan unsur non-logam bersifat isolator atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Unsur logam mempunyai permukaan yang mengkilap, sedangkan unsur non-logam mempunyai permukaan tidak mengkilap. Di sini sudah saya contohkan unsur-unsur logam. Ada aluminium, lambangnya Al, barium Ba, besi Fe, emas Au, kalium K, kalsium K, dan lain sebagainya.
Kemudian ada contoh unsur non-logam, ada belerang, bromin, fluorin, helium, hidrogen, karbon, dan lain sebagainya. Di sini ada lambang unsurnya, ada S, Br, F, P, He, Hf, Cl, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah unsur semilogam atau metaloid. Nah, unsur semilogam ini mempunyai sifat cenderung seperti logam, namun ada sifat yang non-logamnya saja, sifat non-logam juga. Jadi dia kolaborasi antara ada unsur, ada sifat logamnya dan ada sifat non-logamnya. Contohnya ada unsur boron, lambangnya B, silikon Si, germanium Ge, arsenik As, antimon Sb, tellurium Te, dan polonium Po. Nah, kemudian senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, jadi senyawa ini gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya misalnya H2O ini. H2O ini terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu oksigen. Dia membentuk senyawa air. Ya. Dan di sini sudah ada, saya contohkan ada senyawa asam asetat. Rumus kimianya adalah CH3COOH. Manfaatnya dia cuka. Ya, biasanya yang suka makan bakso pakai cuka ini adalah asam asetat. Kemudian amonia. Amonia ini biasanya digunakan untuk pupuk. Rumusnya adalah NH3. Kemudian asam karbonat. Dia biasanya digunakan untuk vitamin C. Kalsium karbonat untuk bahan bangunan. Soda kue untuk membuat roti. Kemudian karbon dioksida untuk penyegar minuman. Di sini ada aspirin, magnesium hidroksida untuk penawar asam, kemudian asam klorida untuk pembersih lantai, natrium klorida untuk garam dapur, sampai dengan urea untuk pupuk. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Nah, jadi tingkatannya itu ada unsur adalah zat yang paling sederhana, kemudian bawahnya ada senyawa. Senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih, sedangkan campuran ini gabungan dari unsur dan senyawa yang membentuk sebuah campuran. Nah, gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap. Contohnya air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, dan juga larutan gula. Nah, contohnya udara. Udara dengan oksigen itu beda. Kalau udara yang ada di sekitar kita itu masih banyak sekali campurannya. Ada zat apapun yang terbang di udara, tetapi kalau oksigen itu yang kita hirup untuk bernafas. Di sini ada perbedaan antara campuran dan senyawa. Nah, ini ya, ada perbedaan, ada 5 perbedaan. Ada terbentuk tanpa melalui reaksi kimia kalau campuran, kalau senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sedangkan perbandingan massa unsur tetap untuk senyawa. Nah, setelah ini ya, kemudian tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa kalau campuran. Kalau senyawa tersusun dari beberapa unsur saja. Kemudian untuk campuran, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Kalau senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Kemudian melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Nah, demikian penjelasan materi pada hari ini. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya. Untuk tugasnya, rangkumlah materi yang sudah dijelaskan tadi di buku masing-masing. Kemudian foto hasil rangkumannya, diberi nama ya, kemudian dikirim ke WA grup kelas. Nah, pengumpulan paling lambat jam 13. Setelah jam 13 tidak saya anggap mengumpulkan. Kemudian semua siswa wajib mengerjakan tugas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan,
Jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa. Semoga COVID ini segera berakhir biar kita bisa tatap muka secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.